Halo semua, nama saya Hani. Video ini saya akan presentasikan hasil artikel yang telah saya pelajari berjudul tentang toxic positivity. Nah, kan sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum nih? Atau mungkin sama sekali belum pernah dengar? Memang toxic positivity itu apa sih? Nah, jadi nih, toxic positivity diambil dari kata bahasa Inggris yaitu toxic dan positivity yang artinya racun dan juga positif. Nah, jadi, toxic positivity itu adalah pemikiran positif yang malah memberikan pengaruh buruk buat tubuh kita atau malah ngerugiin kita dengan pemikiran positif itu. Nah, toxic positivity secara gampangnya adalah kondisi di mana sebuah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh seseorang malah jadi racun buat orang yang menerimanya. Yang mana kalimat itu berisi tentang kalian gak boleh ngerasa sedih ataupun kalian harus bahagia dan optimis selalu apapun yang terjadi. Nah, ini ada beberapa kalimat toxic positivity yang mungkin kalian sering dengar atau mungkin kalian sering ucapin ke orang lain. Yang pertama ada, positif aja sih, ambil hikmahnya aja kenapa? Kamu kuat kok, semangat ya, dan lain sebagainya, yang sebenarnya tujuannya untuk membangun semangat seseorang, tapi malah jadinya toxic. Nah, tujuan dari toxic positivity adalah untuk menyangkal atau menghapuskan penderitaan dan emosi dari lawan bicara, dan berharap pemikiran negatif akan berubah menjadi pemikiran positif. Jadi ini seharusnya bukannya hal bagus ya, sayangnya nggak juga nih friend. Karena pemikiran yang positif terus menerus malah akan jadi racun buat kita, karena kita memendam pemikiran-pemikiran negatif yang akhirnya malah akan meledak dan merugikan diri kita sendiri. Jadi ini nggak bagus juga ya. Nah, menurut psikologi sendiri, mengeluarkan emosi negatif seperti nangis, sedih, marah, kesel, dan lain sebagainya itu diperlukan tubuh untuk menjadi lebih jujur dan juga lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, toxic positivity mempunyai beberapa unsur, yaitu terjadinya overgeneralisis, tidak efeknya untuk mental kita, menyangkal emosi atau tidak menerima emosi, berharap emosi langsung berganti, tidak peduli konteks dalam positif toxic, dan merasa harus optimis selalu. Jadi susah itu buat ngasih semangat ke orang lain? Nggak juga kok teman-teman, tapi ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam memberikan respon ke orang yang sedang bercerita biar nggak jadi toxic positivity. Yaitu pertama, ada validasi dan invalidasi dari sisi yang berbicara. Jadi validasi ini adalah penerimaan emosi lawan bicara dan berusaha untuk memahami pemikiran dan perasaan seseorang yang sedang bercerita. Jadi yang divalidasi ini tuh sebenarnya perasaannya ya, bukan tindakannya. Contohnya kayak, aku paham kok kamu sedih, tapi aku gak setuju kalau kamu itu menyakitin diri kamu sendiri, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada invalidasi. Invalidasi adalah penyangkalan emosi lawan bicara tanpa berusaha untuk memahami pemikiran atau perasaan seseorang. Nah, jadi sebenarnya toxic positivity itu berasal dari invalidasi atau tidak diakuinya perasaan seseorang. Misalnya contoh kalimatnya tuh kayak, kamu gak boleh sedih, semangat ya, kayak gitu. Jadi kita tuh menyangkal perasaan sedih itu dan harus jadi positif dan optimis. Nah, yang kedua nih ada dari sisi yang mendengarkan, yaitu jadi kalau kamu diberi masukan atau diberi kalimat-kalimat positif tadi, itu semua nggak selalu jadi toxic positivity ya. Nah, ada juga nih kalau misalnya temen kamu ngomong, ayo kamu pasti bisa, semangat. Nah, semangatnya itu bisa jadi masuk toxic positivity kan. Tapi kalau misalnya sebelumnya ada gestur kayak dia menerima perasaan kamu, dia memahami perasaan kamu, itu bukan toxic positivity, oke? Nah, terus gimana dong ngasih respon ke perasaan mereka? Terus apa yang harus kita lakuin? Sama bagaimana sih bedain orang yang ingin didengar dan orang yang ingin dikasih masukan? Yang pertama nih, yang harus dilakukan adalah kita tanya, kamu itu butuh respon, saran, atau cuma pengen didengerin aja? Nah, dari sini kalian pasti bakal tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi lebih baik bertanya daripada salah kan. Terus yang kedua nih, gimana cara ngasih responnya? Yaitu dengan mengakui perasaan mereka atau memvalidasi perasaan mereka. Contohnya, pasti berat banget ya masalah kamu. Nah, kebayang sih kalau aku jadi kamu gimana. Wajar kalau kamu sedih, gak apa-apa kok. Emang susah sih kalau lagi di posisi kamu, dan lain sebagainya, yang tidak menggurui atau menghakimi mereka. Terus juga kalian harus menjadi pendengar yang baik dan harus banyak-banyak berempati kepada orang yang sedang cerita kepada kamu. Jadi kamu jangan berusaha untuk mencoba memperbaiki masalahnya gitu. Terus yang terakhir, tanyain kebutuhan mereka. Jadi kita nggak berasumsi dan menduga-duga sendiri. Ya tadi,
nggak mencoba untuk membereskan masalah, cuma ngasih solusi atau saran kalau itu emang dibutuhkan. Tapi kalian bisa jadi pendengar yang baik aja, biar sebenarnya mereka cuma pengen diakuin loh perasaannya gitu. Nah, jadi gimana nih cara menghindari toxic positivity? Yang pertama yaitu menerima setiap emosi yang sedang dirasakan. Dengan kita menerima emosi yang sedang dirasakan, maka kita bukan berarti menjadi lemah. Kita malah akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi cepat lebih berdamai. Terus kita juga lebih mengenal diri sendiri daripada terus-terusan membohongi yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah self-compassion, atau memberi pemahaman pada diri sendiri bahwa kita sedang mengalami penderitaan, kegagalan, kehilangan, dan lain-lain yang tidak menghakimi kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Nah, dari sini kita akan belajar sedikit demi sedikit bagaimana caranya menjadi lebih maju. Nah, yang ketiga, memahami bahwa setiap manusia itu merasakan hal yang sama. Mungkin kalau misalnya kalian nih ngeliat di sosial media, orang-orang tuh kayak bawaannya happy, terus kayak senang-senang aja gitu. Padahal sebenarnya mereka juga ngerasain kok apa yang kalian rasain. Kayak misalnya sedih, kehilangan, segala macam. Tapi kalau di sosial media itu kita bisa milih-milih kan mana yang mau kita share, mana yang mau kita keep untuk pribadi. Karena untuk menghindarinya yaitu dengan kurangi bermain sosial media biar kalian lebih fokus pada kehidupan kalian sendiri. Dan terakhir nih, ada alternatif buat kalian yang gak bisa mengungkapin perasaan kalian ke orang lain, yaitu dengan cara menuliskan jurnal atau perasaan kalian di kertas. Jadi kalian bisa dengan bebas mencurahkan hati dan gak dapat komentar yang mungkin malah ngebuatkan jadi down. Nah, selain untuk diri kita sendiri, kita bisa loh untuk menghindari toxic positivity dengan ganti kalimat-kalimat positif yang menekan menjadi kalimat-kalimat positif yang empati. Misal kayak, ada apa? Kamu lagi ada masalah ya? Mau cerita nggak? Sini, aku dengerin. Atau misalnya kayak, gak apa-apa nangis aja, keluarin semuanya biar lega. Terus ada juga kayak, tenangin diri kamu aja dulu, gak apa-apa, nangis, keluarin semua biar kamu lebih jernih mikir solusinya. Nah, jadi nih, kesimpulan dari semua artikel ini adalah kadang-kadang semua masalah itu gak bisa diselesaikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat positif aja. Karena kadang ada beberapa orang yang cuma pengen didengar, pengen divalidasi, bukan dikasih jawaban-jawaban yang kesannya menggurui atau menghakimi mereka. Nah, kita atau mereka itu nggak bisa menghilangkan masalah hanya dengan respon yang positif. Nah, kita juga perlu sadar nih, kalau berpikir positif itu nggak selalu harus dilakukan. Kita boleh mengeluapkan emosi-emosi negatif kita supaya kita nggak capek, tapi dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Nah, yang mendengarkan atau ngasih masukan, biarin aja lawan bicaranya ngomong, keluarin semua emosinya. Jangan semuanya kejadian itu harus dijadikan positif gitu. Dan yang mendengarkan atau diberi masukan, jangan langsung semua kalimat-kalimat positif itu adalah toksik. Nggak juga ya. Itu aja artikel yang saya presentasikan. Semoga bisa menambah ilmu pada kalian dan semoga kalian bisa nangkep. See you!